Understanding is not a private experience, but an objective reconstruction of meaning. Kutipan ini menegaskan bahwa memahami bukanlah sekedar soal perasaan atau intuisi pribadi, melainkan sebuah proses ilmiah yang bertujuan merekonstruksi makna secara objektif. Inilah inti dari pendekatan hermeneutika objektif yang akan saya bahas pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Lucky, dan dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyelami pemikiran Emilio Betti dalam dunia hermeneutika, khususnya tentang bagaimana ia membangun dasar-dasar penafsiran yang objektif, rasional, dan bertanggung jawab. Siapa Emilio Betti? Emilio Betti adalah seorang filsuf dan ahli hukum asal Italia yang lahir pada tahun 1890. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam mengembangkan hermeneutika objektif, yaitu pendekatan penafsiran yang menekankan metode ilmiah dan objektivitas dalam memahami teks. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh dua tokoh besar, yaitu Schleiermacher yang meletakkan dasar hermeneutika sebagai teori umum penafsiran, dan Dilthey yang menekankan pentingnya metode historis dan pemahaman objektif terhadap ekspresi budaya manusia. Melalui keduanya, Betti membangun pendekatan hermeneutika yang sistematis dan rasional sebagai kritik terhadap pemikiran Heidegger dan Gadamer yang lebih menekankan subjektivitas dan pengalaman eksistensial dalam penafsiran. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pendekatan Betti dalam hermeneutika dikenal sebagai hermeneutika objektif. Ia membangun pendekatannya melalui 3 prinsip utama. Yang pertama adalah pendekatan sistematis. Betti percaya bahwa penafsiran harus dilakukan secara metodologis. Artinya, harus ada kerangka yang jelas dan logis, agar maknanya tidak hanya diasumsikan secara subjektif, tetapi ditemukan melalui proses yang bisa diuji dan dikaji ulang. Kemudian yang kedua adalah jarak kritis. Penafsir harus menjaga jarak antara dirinya dan teks. Ini bukan berarti menjauhkan diri secara emosional, tetapi menjaga agar interpretasi kita tidak terkontaminasi oleh bias pribadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah kebutuhan komunikasi. Manusia memiliki naluri untuk memahami dan dimengerti, maka penafsiran lahir dari kebutuhan kita untuk berkomunikasi, baik dengan teks, pengarang, maupun sesama pembaca. Ketiga prinsip ini membentuk fondasi dari pendekatan Betti bahwa memahami adalah usaha ilmiah, bukan sekedar perasaan. Lalu bagaimana dengan subjektivitas? Apakah harus dihilangkan sama sekali? Nah, di sini Betti tidak menolak keberadaan subjektivitas. Ia justru menyadari bahwa penafsir pasti memiliki latar belakang, intuisi, bahkan pengalaman hidupnya sendiri. Namun ia menekankan bahwa interpretasi yang baik adalah interpretasi yang berakal, yakni upaya sadar untuk menjembatani pengalaman pribadi dengan makna objektif dari teks. Jika kita lihat diagram ini, subjektivitas hadir lewat intuisi dan pengalaman. Objektivitas hadir melalui data, logika, dan konteks. Nah, di tengah-tengahnya ini ada titik temu di mana kita berusaha memahami dengan cara yang rasional, adil, dan tetap setia pada makna asli. Kemudian untuk menjaga agar proses penafsiran itu tetap objektif dan tidak asal menebak, Emilio Betti merumuskan 4 norma dasar yang mana harus dijadikan pegangan oleh para penafsir. Yang pertama yaitu norma otonomi objek, yaitu menekankan pemahaman makna dalam konteks aslinya. Maksudnya makna teks itu harus dihargai dalam konteks aslinya, bukan dipaksakan sesuai logika pribadi atau zaman sekarang. Penafsir itu harus mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, bukan mengada-ngada. Contohnya ketika kita melihat upacara ngabed di Bali, jangan anggap itu sebagai pemborosan karena membakar mayat. Itu adalah konsep penyucian roh dalam Hindu Bali. Kemudian yang kedua, norma totalitas. Menekankan pemahaman bagian dalam kaitannya dengan keseluruhan. Ini penafsiran ini tidak boleh dipotong-potong. Kita harus melihat hubungan antara bagian dan keseluruhan sistem makna. Ini seperti kita menyusun puzzle. Nah, itu untuk memahami gambarnya itu kita nggak bisa lihat satu kepingan puzzle, tapi juga harus keseluruhan. Tapi kita juga nggak bisa menyepelekan satu potongan ini juga penting gitu.
Contohnya kalau kita membaca ayat Al-Quran ya, jangan ambil satu ayat terus langsung dibuat kesimpulan. Lihat juga ayat sebelum dan sesudahnya. Kemudian norma aktualitas adalah menekankan keterlibatan aktif dan rekonstruksi makna. Ini maksudnya penafsir harus aktif, bukan pasif. Ia harus terlibat secara sadar dan jujur dalam proses memahami. Artinya cari tahu latar belakangnya. Kemudian yang keempat adalah norma keharmonisan, yaitu menekankan empati dan menjembatani perbedaan dalam penafsiran. Ini penafsir harus bisa menjembatani antara pemikirannya sendiri dan dunia pemikiran dari si pembuat teks. Di sini pentingnya empati dan kebesaran hati. Contohnya kalau kita baca puisinya Chairil Anwar, itu kita juga mencoba untuk memahami suasana batinnya Chairil Anwar pada waktu zaman penjajahan. Kenapa 4 norma ini penting? Ya biar kita nggak asal nuduh dan bisa dipakai untuk diskusi ilmiah. Kalau ada yang nanya, kok kamu bisa tafsirkan seperti itu? Kamu bisa ngejelasin pakai 4 aturan ini. Intinya Betty mau kita fair dalam menafsirkan, jangan main gebuk teks atau tradisi dengan pemikiran kita. Jangan malas, terus cari konteksnya. Jangan egois dan coba memahami dari sisi pembuatnya. Kemudian dalam kerangka hermeneutika objektifnya, Emil Beatty ini menjelaskan bahwa penafsiran bukan sekedar aktivitas satu arah. Ia melibatkan 3 unsur penting yang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya ini membentuk apa yang disebut sebagai proses teoretik penafsiran. Yang pertama adalah objek yang ditafsirkan. Pikiran yang diobjektifkan dalam bentuk yang bermakna. Ini bisa berupa teks, simbol, atau tindakan yang sudah mengandung makna. Kemudian yang kedua adalah subjek yang menafsirkan. Pikiran aktif yang terlibat dalam penafsiran. Ini adalah kita, para penafsir, yang mencoba memahami makna itu dengan akal dan pengalaman kita. Kemudian yang ketiga adalah medium atau perantara. Ini bentuk yang bermakna yang menghubungkan subjek dan objek. Bisa berupa bahasa, bentuk simbolik, atau struktur naratif yang menjembatani antara kita dan objek. Dan ini tanpa salah satu dari ketiganya ini, penafsiran ini nggak akan bisa utuh. Analoginya seperti seorang pemanah. Seorang pemanah ini adalah subjek. Sasaran yang dibidik adalah objek dan panah serta busurnya ini adalah medium. Ya, tanpa salah satu dari ketiga ini, yang lainnya itu juga nggak akan bermakna. Kemudian yang terakhir adalah momentum penafsiran. Kalau 4 norma tadi adalah batasan yang harus dipegang oleh penafsir. Kemudian proses triadik adalah yang terlibat dalam penafsiran. Momentum penafsiran ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati para penafsir. Nah, ini Emil Beatty mengatakan ada 4 momentum penafsiran. Yang pertama adalah analisis linguistik, memeriksa struktur kebahasaan teks. Di tahap ini penafsir menganalisis struktur kebahasaan teks secara detail. Fokusnya ada pada susunan kalimat, pilihan kata, tanda bahasa, dan konteks linguistik. Ini adalah tahapan membaca teks bagaimana adanya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kritis, menilai koherensi dan konsistensi makna. Ini setelah kita memahami bahasanya, penafsir ini mengevaluasi koherensi dan konsistensi makna, mencari kemungkinan kontradiksi dan mempertimbangkan makna dalam konteks logika serta isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman psikologis, memahami perspektif pengarang. Ini kita para penafsir mencoba memasuki kondisi batin atau kejiwaan pengarang atau konteks sosialnya. Ini semacam
usaha penafsir untuk meminjam mata dan hati orang yang menulis teks. Kemudian yang keempat adalah pemahaman moral, menangkap makna terdalam dan nilai-nilai. Ini setelah ketiga tahapan tadi dilewati, barulah penafsir mencoba menangkap makna terdalam dan nilai moral dari teks yang sudah dianalisis. Disinilah pemahaman sejati muncul dan siap untuk ditarik ke konteks kekinian. Nah, dengan pendekatan hermeneutika objektif ini, Emilio Betti mengingatkan kita bahwa memahami bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan sekedar mengandalkan perasaan atau intuisi pribadi. Ia mengajak kita untuk menafsirkan dengan tanggung jawab ilmiah serta adil, metodis, dan empatik. Dari sini kita belajar bahwa menafsirkan itu bukan cuma soal apa pendapat saya, tetapi juga tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Maka dalam setiap usaha memahami ini kita diajak untuk menyeimbangkan antara akal dan hati, antara logika dan rasa, kemudian antara maksud pengarang dan kejujuran penafsir. Baik, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.